Belum mulai, sabar. 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 Dia. Udah sini. Apa tuh? Lemes banget ya apa sih? Capek. Lapar. Lapar dah. Kalau lagi lapar cocok banget nih di sebelah sini nih. Nah, ada jualannya kakak-kakaknya nih ya. Boleh nih dilari sini teman-teman semuanya ya. Sambil nanti kita nonton kan seru tuh ya kan, sambil kita nyemil-nyemil nanti ya. Oke, para pengunjung semuanya. Kita masih punya tenaga di sini? Tidak lagi di depan ini. Masih lah ya. Masih lah ya. Coba ya. Tepuk tangan yang meriah dulu mana semuanya. Wow, cukup ramai sekali ya. Oke, para pengunjung semuanya yang sudah berada di area Tribun Jojogetan, tentunya saya ucapkan selamat malam dan juga selamat datang di area Tribun Jojogetan. Izinkan saya memperkenalkan diri para pengunjung semuanya. Nama saya Faris. Saya akan menemani para pengunjung menyaksikan pertunjukan dari awal sampai akhir. Dan para pengunjung Saloka yang mungkin ya belum masuk ke area Tribun, mungkin masih di area Jinju Cafe atau juga Cakrawala, silakan langsung saja merapat ke Tribun Jojogetan ya. Karena sesaat lagi kita akan menyaksikan spesialnya karena Saloka berhasil memadupadankan antara cerita rakyat, teknologi modern dan juga water fountain. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk spektakel tradisional legenda Baru Klimbing. Ratu-ratu lagi. Seluruh Tribun Jojogetan dari 3, 2, 1. Dan inilah dia spektakel tradisional legenda Baru Klimbing. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kalung dengan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Semesta mewujudkannya. Anak yang dikandungnya bukanlah seorang anak manusia,
Sukabumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Kelinting membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Kelinting yang merupakan seekor ular naga. Baru Kelinting kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Kelinting menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Kelinting dengan berkata bahwa jika Baru Kelinting mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelinting, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelinting terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga Desa Patuk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Kelinting menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga Desa Patuk. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga Desa Patuk mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga Desa Patuk yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan
bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat Karma Semesta. Tak lama kemudian, pesawat tergerak dan hujan mulai turun. Suara minta tolong. Baru Gelinting melihat warga desa Paku dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Gelinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Gelinting menolong warga desa Paku dari bencana banjir tersebut. Seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Gelinting pun memberitahu warga desa Paku bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Paku akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Paku menyampaikan rasa syukur mereka atas baru Gelinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati baru Gelinting. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru Gelinting, seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. Dadah. Untuk sepeda Malaysia, legenda baru Gelinting.
ceria Anda. Kami ucapkan hati-hati jalan dan selamat sampai tujuan. Selalu pastikan barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal ataupun juga tertetap di setiap area zona Saloka. Dan akhir kata, saya Faris pamit undur diri. Sampai jumpa di channel Rizka Salah Jogja.